Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang format naskah ya. Oke, untuk yang pertama di sini kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi Word-nya ya. Oke. Di sini saya akan memperkenalkan apa saja yang digunakan untuk memformat naskah. Yang pertama, kita akan mencoba untuk mengatur kertas dan marginnya ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, kanan, atas, ini adalah margin ya. Jadi untuk batas kertasnya. Untuk mengaturnya kita bisa melalui layout, kemudian teman-teman bisa melalui margin yang ada di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih yang ada di sini yang sudah disesuaikan atau juga bisa menggunakan custom margin yang ada di sini dan kita bisa atur sendiri untuk custom marginnya. Mulai dari untuk margin atas, margin bawah, kiri, kanan ya. Terus kemudian ada juga di sini itu gutter. Nah, di sini untuk gutter sendiri itu adalah list di bagian sebelah kiri, biasanya untuk ketika teman-teman itu menjilid ya. Nah, itu akan kita tambahin gutternya. Terus kemudian ada pun juga orientasi. Orientasi di sini itu biasanya dia berbentuk portrait ataupun landscape ya. Dia posisinya berdiri ataupun tidur gitu katanya. Nah, selanjutnya ada juga di sini paper. Nah, paper itu biasanya kita atur berdasarkan kita pengen mencetak dengan kertas apa, apakah dia itu menggunakan kuarto atau biasa disebut sebagai A4 ataupun folio itu biasa disebut sebagai F4. Tetapi biasanya kalau kita menggunakan yang folio itu tidak ada settingannya di sini teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini teman-teman bisa juga melalui size ya, size kemudian more paper size. Kalau teman-teman di sini sudah ada 4 ya kita pilih dari sini pun juga tidak apa-apa. Terus kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk mengatur font. Nah, di sini setelah kita dari back setup atau pengaturan kertas, kita masuk ke bagian pengaturan dari font. Nah, biasanya di sini contoh ada Andi belanja di market gitu ya. Nah, atau pasar kan gitu. Nah, di sini biasanya kita akan atur terlebih dahulu bentuk dari font yang akan kita inginkan. Contohnya dengan cara kita blok yang akan kita ganti fontnya, kemudian kita masuk ke bagian font yang ada di sini dari home ya. Kita klik font, kemudian kita atur. Biasanya yang sering digunakan untuk font dalam pekerjaan formal itu adalah Arial dan Times New Roman ya. Nah, di sini saya menggunakan Times New Roman saja. Seperti ini. Selanjutnya adapun ukuran. Biasanya untuk ukuran yang kita gunakan ya di sini sebelah kanannya itu bisa ukuran 10 ataupun 12 ya. 10 ataupun 12. Kalau untuk judul itu kalau nggak 14 ya 16 seperti itu. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa pilih salah satu. Contoh saya menggunakan yang 12 karena ini bukan judul ya. Kemudian ada juga untuk mengatur di sini ada tebal, miring sama garis bawah. Contoh nih, di sini teman-teman blok saja di bagian Andi. Kemudian ini kita tebalkan. Kemudian di sini untuk yang belanja itu saya ingin ubah dia itu miring. Jadi ini saya klik 2 kali ya. Jadi biar dia mengeblok. Kemudian saya menggunakan I atau miring. Kemudian saya pengen yang market, di sini itu ada garis bawahnya. Saya menggunakan U yang ada di sini. Oke. Selanjutnya di sini juga teman-teman bisa mengatur untuk perataan teksnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan perataan teksnya itu kan dia defaultnya adalah kiri. Bisa kita atur di tengah, di kanan,
Kalau menggunakan rata kiri kanan itu hampir mirip seperti rata kiri, cuman perbedaannya nanti kalau di sebelah kanannya itu ada penulisan yang lain, itu dia akan rapi di bagian indentasi sebelah kanan. Selanjutnya, adapun jarak spasi. Biasanya ketika kita membuat di sini ya, seperti ini saya enter. Nah, jarak spasinya itu tidak seperti ini teman-teman ya. Jadi pertama kita mengerjakan itu dia akan jarak spasinya itu multiple ya, 1,15 biasanya. Nah, di komputer saya ini sudah saya atur defaultnya itu di bagian paragraf ya, di mana paragraf ini saya ubah jadi set as default, di mana nanti before afternya itu single dan 0 ya maaf, before afternya 0 dan line spacingnya itu single. Nah, cara untuk mengaturnya, kalau teman-teman pengen cepat bisa menggunakan line and paragraph spacing. Nanti kita bisa pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh kalau kita pengen ngatur 1,5, 2 ya. Biasanya kalau untuk skripsi itu 2 ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada pun juga indentasi. Biasanya untuk indentasi itu untuk mengatur di mana nanti paragrafnya itu agak menjorok. Contohnya ini ya. Nanti di sini ada namanya indentasi untuk first line indent ya. Jadi kalau ini saya tarik, nanti dia akan mengatur baris pertama dari area yang saya klik di paragraf tersebut. Kemudian kalau saya menggunakan hanging ya, hanging itu biasanya akan paragraf kedua. Sedangkan di sini paragraf baris kedua itu tidak ada ya. Contoh di sini saya tambahkan seperti ini biar kita bisa mencoba untuk indentasinya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dalam satu paragraf ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya atur untuk first line indent itu untuk mengatur baris pertama, kemudian untuk hanging itu mengatur baris yang kedua sampai yang terakhir dari paragraf yang saya seleksi. Selanjutnya untuk bagian bawahnya itu ada left indent yang berbentuk kotak itu, teman-teman ya. Di sini kalau kita tarik ya seperti ini, itu akan mempengaruhi dari keduanya yang di sebelah kiri ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini juga sama. Kalau kita klik tarik, nanti dia akan mengatur sebelah kanan, teman-teman ya. Seperti ini. Selanjutnya, adapun merubah case. Contoh nih, teman-teman. Saya udah terlanjur di sini menggunakan huruf besar kecil. Saya pengen hurufnya itu besar semuanya. Nah, untuk mengaturnya teman-teman bisa menggunakan ini. Namanya adalah change case ya. Di sini bisa teman-teman ubah menjadi huruf kapital semuanya, ataupun teman-teman ubah menjadi kapital S word itu berarti setiap depan itu setiap kata di depan itu akan menjadi kapital ya. Kemudian ada juga yang toggle case itu kebalikan. Berarti kalau semuanya dari awalnya itu besar dia akan kecil, yang kecil akan besar. Seperti itu. Di sini ada juga lower case. Lower case itu untuk mengecilkan semuanya. Selanjutnya kita bisa juga untuk menyisipkan sebuah simbol. Nah, teman-teman bisa menambahkan simbol. Contoh di sini saya pengen menambahkan simbol berbentuk handphone ya atau telepon maaf. Nah, di sini kita bisa melalui insert, kemudian di sebelah kanan ini ada simbol teman-teman ya. Nanti silahkan teman-teman bisa melalui ini. Jika tidak ada, teman-teman bisa cari menggunakan more symbol. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman di sini fontnya itu cari saja yang wingding ya, yang wingdings. Nah, jika sudah nanti teman-teman bisa tarik ke atas. Di sini sudah ada banyak sekali bentuk simbol yang mungkin teman-teman butuhkan. Jika tidak ada di wingding 1, teman-teman bisa juga cari di wingding 2 dan wingding 3. Jika sudah, teman-teman langsung insert saja, nanti akan muncul teman-teman ya. Jika sudah, teman-teman bisa close. Selanjutnya, ada pun pengaturan yang namanya drop cap. Drop cap itu adalah pengaturan di mana satu kata atau satu huruf di paling depan dari paragraf dia akan lebih besar. Nah, contohnya gini teman-teman ya. Di sini saya kembalikan untuk huruf A, saya mau dia itu 2 baris. Nah, di sini saya masih sama menggunakan insert, tapi harus kita blok dulu ya. Kita klik pada bagian drop cap.
Kemudian jangan menggunakan ini karena kalau ini otomatis dia akan 3 baris di sebelah kanannya. Jadi kita bisa menggunakan drop cap option. Jika sudah, kita pilih dropped. Kemudian di bagian Times New Roman ini adalah fontnya. Kalau ingin kita ganti silahkan. Adapun line to drop ini adalah jumlah baris di sebelah kanannya. Karena tadi saya mintanya 2, di sini saya akan ganti 2 seperti ini. Selanjutnya ada distance from text. Distance from text itu jarak antara huruf dan teks yang ada di sebelah kanannya. Itu apakah kita kasih jeda atau tidak. Biasanya saya akan menggunakan 0,2 karena 0,1 itu terlalu dekat dan 0,3 terlalu jauh. Jadi saya menggunakan 0,2 saja. Saya oke dan jadinya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya ada pun juga penggunaan namanya border. Nah, border itu biasanya ketika kita menambahkan sebuah border. Contoh di sini saya tambahkan home, kemudian saya tambahkan border di bagian atas. Nah, dia akan terpisah di bagian ini, teman-teman. Kenapa? Karena kita atur drop cap-nya dulu. Jadi kalau nanti ada drop cap dan kita pengen menambahkan di bagian luar, yang perlu kita atur adalah garisnya dulu atau bordernya dulu, baru kita bisa menambahkan drop cap-nya. Jadi drop cap-nya itu diatur terakhir ya. Nah, untuk yang bawah pun juga sama, nanti kita bisa menambahkan di bagian bawah. Nah, terus mau tambahkan sebelah kiri, menambahkan sebelah kanan. Seperti ini boleh. Di sini cuman ada seperti area kosong karena tadi kita ngatur pertama itu drop cap-nya dulu. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita kali ini. Sekian dari saya Arif. Semangat belajar!